Halo semua, kali ini saya dan suami mau keliling-keliling ya. Kebetulan cuaca sangat cerah, jadi kita memutuskan ke kota. Dan ada satu tempat yang mau saya liput ya, saya akan kasih tunjuk ke kalian nanti. Jika kalian melihat bangunan-bangunan kayu ini bukanlah rumah, tapi ini adalah kandang kuda atau bisa dibilang rumah kuda, di mana kuda-kuda itu ditempatkan di rumah-rumah kayu ini pada saat jemaat gereja menghadiri kebaktian gereja. Jadi biasanya kuda-kuda itu ditempatkan di sini pada saat musim dingin ya, biar kudanya nggak kedinginan. Nah, biasanya jemaat gereja ini tinggalnya jauh dari lokasi gereja gitu. Jadi waktu itu kan belum ada kendaraan ya. Mereka menuju gereja itu pakai kuda gitu. Nah, supaya kudanya nggak kedinginan, mereka bangunlah rumah-rumah kuda ini, sehingga nanti kudanya itu pada saat mereka kebaktian bisa berteduh di rumah-rumah kayu ini. Dan hebatnya itu ya, bayangkan aja dari tahun ratusan tahun lalu, negara Swedia itu enggak merubuhkan bangunan ini, malah dilestarikan dan dijadikan peninggalan sejarah gitu. Nah, ini kalian bisa lihat ya skemanya bangunan-bangunan rumah kayu tadi yang untuk kuda itu ya. Nah, ini mereka kasih keterangan, ini di bagian selatannya. Jadi ini gerejanya. Ya, ini kandang-kandang kuda tadi. Nah, nanti di bagian baratnya ada lagi. Kita menuju ke sana. Nah, itu kalian lihat ya, kumpulan rumah kayu di situ. Nah, ini juga masih rumah-rumah kayu yang sama ya, yang digunakan untuk tempat kuda berteduh selama warga melakukan ibadah di gereja. Udah kayak ini ya, hunian rumah gitu loh. Siapa sangka ini rumah-rumah yang diperuntukkan untuk kuda gitu. Dan itu pun khusus dibangun karena mereka mau beribadah gitu. Khusus dibangun rumah kayu ini untuk kuda agar mereka bisa berteduh di saat musim dingin, nggak kedinginan. Zaman dulu gitu loh, dengan segala keterbatasan loh, sempat-sempatnya bangun kayak gini. Ini bisa dibuka, kita lihat ke dalam ya. Nah, dalamnya kira-kira seperti ini. Nah, mereka khusus buka satu gedung ya, maksudnya satu rumah kayu supaya turis bisa melihat ke dalam. Nah, itu tempat makan kudanya. Kurang lebih 2 kuda muatlah satu rumah ini. Tapi kalau rumah yang lain dikunci ya. Ini khusus dibuka supaya turis bisa melihat kira-kira gambaran di dalam bangunannya itu kayak apa.
Nah, kalau kalian lihat, ini miniatur sejarah bangunan gereja ini ya. Jadi pertama kali dibangun tahun 1200-an. Kemudian tahun 1300-an gereja diperbesar ya. Kemudian ini tahun 1400-an gerejanya direnov lagi lebih gede. Nah, ini tahun 1703 gereja semakin besar ya. Dan ini tahun 1781 tuh lebih gede. Dan ini tahun 1793 sampai sekarang. Nah, ini bangunan gerejanya, dan di sekitar gereja inilah dibangun kandang-kandang kuda tadi. Jadi gereja ini sudah dibangun pertama sekalinya itu tahun 1200-an. Nah, jika kalian lihat jembatan itu ya, panjang ke sana, itu jembatan kayu ya. Nah, uniknya jembatan ini dulunya dibangun berdasarkan sumbangan dari banyak orang. Nah, setiap orang yang menyumbang itu biasanya dihitung satu kayu ya. Jadi orang-orang yang menyumbang ini nanti namanya akan ditulis di kayu yang akan dipasang di jembatan ini. Nah, sekarang kita lihat nama-nama yang tertera di masing-masing kayu jembatan itu. Jadi setiap orang yang ada namanya di kayu itu tandanya mereka lah yang menyumbangkan dana untuk pembangunan jembatan ini. Nah, ini salah satu contoh nama yang turut memberi donasi ya dalam pembangunan jembatan kayu ini. Nah, kalian lihat itu contohnya ya. Setiap papan ada nama-namanya. Tuh. Ya. Tuh. Nah, kalian lihat itu ada namanya ya. Jadi satu papan, satu yang punya nama. Nah, ini artinya mereka menyumbangkan satu papan, tapi mereka bukan kasih papan ya, tapi dalam bentuk dana kalau nggak salah, duit. Kurang lebih gitu. Ini kita mau lanjut menuju Tilbury, mau makan siang ya.
Oke, sekarang kita sudah selesai makan siang ya. Kita mau keliling-keliling lagi dan lihat-lihat lagi. Nanti saya rekam pemandangannya ya. Jadi kalian bisa lihat. Duh, ini cakep banget loh, udah kayak di film-film. Cakep banget, pas banget ada sapi. Ampun, dengan view-nya kayak gini, saya suka banget loh lihat kayak gini. Ampun, cakep banget. Ada bunga liar, ada gunung, ada lembah, ada sapi. Duh, kurang apa lagi nih? Cakep banget. Udah kayak di film-film ini. Call it off, let it go. All for nothing, I should have known. I've made mistakes, crashed and burned. So many chances, no time to learn.